Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irham Ahsani Takwim. Di sini saya sekarang akan menjelaskan sedikit materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Salah satunya adalah sistem ketahanan nasional ataupun ketahanan nasional. Langsung saja kita akan membahas. Yang pertama mengenai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Adapun bela negara pada hakikatnya adalah cinta, setia dan rela berkorbannya warga negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Adapun indikator bela negara, yang pertama cinta tanah air. Contohnya memakai produk dalam negeri. Yang kedua rela berkorban, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga sadar berbangsa dan bernegara. Contohnya tertib berlalu lintas ya teman-teman. Yang keempat yakin Pancasila adalah ideologi negara. Dan yang terakhir, yang kelima, memiliki kemampuan awal. Identitas nasional. Nah, ini nih, jati diri yang merupakan ciri-ciri atau karakteristik mengenai bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Adapun unsur-unsur identitas nasional negara kita yaitu yang pertama ada bahasa nasional, bahasa Indonesia. Yang kedua, bela negara. Lambang bendera negara itu warnanya yang atas merah dan yang bawah putih. Itu gak boleh kebalik ya teman-teman. Gak boleh putih di atas, merah di bawah, itu gak boleh. Soalnya itu ya kalian bisa cari di Google ataupun internet lain kenapa bendera negara kita itu enggak putih merah ataupun merah putih ataupun apa, itu nanti kalian bakal menemukan jawabannya tersendiri. Yang ketiga, lambang negara. Lambang negaranya itu burung Garuda ya teman-teman, burung Garuda. Yang keempat, dasar falsafah negara adalah Pancasila. Itu tidak bisa digugat lagi ya, udah dari dahulunya gitu. Yang selanjutnya, lagu kebangsaan kita sudah kita kenal ataupun sudah kita biasa ya, sudah kita tahu bahwa lagu kebangsaan kita adalah lagu Indonesia Raya. Indonesia. Oke, lanjut teman-teman. Konstitusi negara. Undang-Undang Dasar 1945, semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda bangsa, berbeda-beda bahasa, tetapi tetap satu tujuan. Yang terakhir, bentuk negara kita adalah republik. Lanjut. Demokrasi di Indonesia. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Nah, sekarang secara terminologinya, demokrasi dipandang sebagai suatu sistem pemerintahan, sistem politik dan pola kehidupan bernegara dengan prinsip yang menyertainya. Jadi, ketahanan nasional adalah sikap dari suatu bangsa di mana mereka dapat menguasai dirinya sendiri, gigih dan tidak kenal lelah. Demokrasi Pancasila dalam arti luasnya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang di dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam arti sempitnya, kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang ini yang barusan disebut itu berada dalam Pancasila
yang keempat, terakhir ya. Lanjut, 10 pilar demokrasi Indonesia. Yang pertama ada demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan, demokrasi dengan HAM ataupun hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi kemakmuran, dan juga demokrasi berkeadilan. Demokrasi Indonesia secara historis. Yang pertama, sumber dari demokrasi desa, tradisi kolektif dari permusyawaratan desa. Yang kedua, sumber dari Islam, menuntut adanya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat serta persaudaraan antar sesama masyarakat. Yang ketiga, sumber dari Barat, paham sosialis Barat menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar pri kemanusiaan. Demokrasi Indonesia secara sosiologis. Yang pertama, masa Republik Indonesia pertama atau 1945 sampai 1959. Demokrasi konstitusional menunjukkan peran parlemen dan partai-partai, disebut demokrasi parlementer. Yang kedua ada masa Republik Indonesia yang kedua, tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin, penyimpangan demokrasi konstitusional. Masa Republik Indonesia 3, tahun 1959 sampai 1998. Demokrasi Pancasila konstitusional menonjolkan sistem presidensial. Masa Republik Indonesia 4, 1998 sampai sekarang. Masa reformasi menginginkan tegaknya demokrasi Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik politik pada masa Republik Indonesia 3. Lanjut, demokrasi Indonesia secara politis. Yang pertama, memberikan partisipasi, kesamaan di muka umum, distribusi pendapatan yang adil dan layak. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi dalam pemilu kada ataupun pemilu kada teman-teman, DPR, DPD, dan DPRD. maaf. Lanjut, penegakan hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum bukan atas kekuasaan belaka. Negara mempunyai wewenang mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa untuk kepentingan umum yang lebih tinggi. Negara sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Tujuan hukum dan unsur hukum. Tujuan hukum meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Yang pertama, kepastian hukum, manfaat, keadilan. Untuk penegakan hukum, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan, yaitu peradilan umum, militer, agama, TUN, dan tipikor atau ad hoc. Penegakan hukum di Indonesia secara historis dan sosiologis. Yang pertama, historis, private, hukum yang mengatur antar manusia yang menyangkut kepentingan pribadi. Yang kedua, public, mengatur hubungan antara negara atau hubungan dengan negara perseorangan yang menyangkut kepentingan negara. Yang kedua, sosiologis, pemerintah harus tunduk dan menjalankan hukum, aktif melakukan penyuluhan hukum, menyediakan lembaga penegak hukum, dan menyediakan lembaga peradilan. Penegakan hukum di Indonesia secara politis. Yang pertama, hukum
hukum harus dapat memberikan kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dan yang kedua, hukum harus dapat menertibkan dan kepastian hukum untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam waktu ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.